menuju Indonesia bangkrut. Inilah yang menjadi saya aneh. Ini menurut saya ada dugaan jebakan, dan saya nggak tahu ini teori kesadaran palsu. Ini bukan Prabowo. Banyak kemudian pajak sawit kemarin bocor, pajak tambang bocor, hilirisasi ugal-ugalan, uang nggak masuk ke kas negara. Presiden Prabowo bilang bahwa ini negara sudah salah arah. Kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Bagaimana mungkin 80% untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara kita itu berladang di punggung rakyat. Nah, contoh Pertalite inilah sekarang. Pertalite masih oke, ada di mana-mana. Stoknya udah susah barang ini. Ya. Mau beli pertama orang miskin jadinya. Kan yang penggerak roda ekonomi kelas menengah. Iya. Yang masih ada pertukaran bisnis lah ya. Kalau ini miskin semua, nggak ada perputaran bisnis ekonomi dong. Roda organisasi ekonomi nggak jalan. Sebuah diksi yang menakutkan untuk Indonesia. Semestinya kita menuju Indonesia bangkit, tapi kenapa malah narasinya sekarang bangkrut? Apakah mungkin itu terjadi? Nah, sebagai sebuah channel yang netral kita ini sebenarnya teman-teman semuanya ya, kita akan bahas sebenarnya potensi-potensi apa yang bisa mungkin terjadi seperti itu. Sekarang kita akan tanya sama Bang Pangi ya, yang sekarang sudah ada di sini. Biasanya beliau juga tentunya juga sangat kritis dengan apa yang terjadi di dunia politik Indonesia gitu. Bang, apa kabar? Kabar baik, Bang Ari. Baik. Waalaikumsalam. Sehat ya? Bang Ari. Bang Pangi memandang narasi itu seperti apa? Ya, sebenarnya dalam konteks negara kita masih bukan otoritarian, negara demokrasi, memang memberikan space bagi kebebasan, freedom of speech dan freedom of expression ya, untuk menyampaikan pikiran, kegelisahan, kritik, masukan, dan biasanya masukan-masukan kritik itu model lama juga Bang Ari. Ya. Kalau nggak bakar, nggak didengar gitu kan. Iya, Kalau nggak rusuh nggak didengar. Nah itu juga sama yang kayak ini. Kalau nggak viral nggak diproses. nggak, no viral no justice. Nah, no viral justice. Jadi makanya clickbait juga harus kenceng biar dilihat gitu ya. Nah itu penyakit lama. Nah mudah-mudahan nggak perlu bakar-bakar. Ya. Tapi udahlah, jangan lagi take for granted, jangan lagi maksa gitu loh. Ya. Pakai baju anti peluru gitu loh. Ya. Kalau kita jadi pemimpin ini kan nggak boleh pakai baju anti peluru. Apa yang ditembakkan sama orang nggak boleh mantul, kita harus serap dulu kan. Semua otokritik, masukan dan seterusnya. Saya mencermati perjalanan Presiden Prabowo sudah hampir 2 tahun ya, mendekati 2 tahun ini. Makin hari makin kacau komunikasi. Saya nggak tahu apakah inner circle-nya yang tidak mengingatkan atau sedang ngoyong ngotot dengan pikiran liarnya. Saya padahal orang yang paling nyinyir karena sayang sama Presiden Prabowo, mengingatkan dalam pidato usahakan mengembirakan hati rakyat. Sebenarnya jadi presiden itu gampang Mas Ari. Nggak perlu juga ada legacy yang hebat-hebat, betul nggak? Menjaga perasaan rakyat itu bagian dari prestasi. Itu bagian dari approval rating. Itu bagian dari ketenangan masyarakat. Ketenangan, harapan dan nah belakangan saya lihat sebenarnya jangan-jangan kalau Presiden Prabowo ini berhenti aja pidato 2 minggu ini, mungkin tidak ada lagi demo. Jangan-jangan karena pidatonya yang kemudian memicu, memantik. Karena pidato atau karena pernyataan-pernyataan timnya? Karena banyak juga menteri yang bingung, menteri ini bingung. Kemudian ketika mereka statement nantangin rakyat, ada masukan kemarin seperti di Nopati Jalal kan. Itu kan masukan yang berkelas. Itu vitamin, obat bagi pemerintah. Karena pemerintah itu kekuasaan itu kan dia budek, dia tuli. Tetapi ketika dia mendengarkan itu jadi vitamin sehat, obat baginya penyakit, terhindar dari kolesterol, asam urat negara dan puji-pujian jilat menjilat ini kan. Nah ini yang kemudian saya mencermati kemudian kok menjadi dibilang paling menlu lah. Lu baru menlu 3 bulan jadi wakil menlu kan, menurut saya tidak perlulah. Saya pikir juga
Pak Dasko justru lebih elegan, dia bilang itu nggak apa-apa, masukan itu harus kita terima untuk menjadi introspeksi perbaikan kan, Ya, Pak harus Dasko. didengar gitu. Itu justru bagus nih. Tapi kan yang di bawah-bawah menterinya selalu nantangin rakyat, selalu mengumumkan sesuatu kayak melawan gitu ya. Nggak terukur. Jadi sebenarnya pidato Presiden Prabowo itu memantik kemarahan ke publik ya, karena terlalu yang tadi itu misalnya dengan gimmick beliau nyinyir kayak gitu kan hilang wibawa beliau kan, hilang padahal kan diksi prasa presiden itu menentukan, itu seperti sangat penting dalam kehidupan bernegara gitu. Jadi saya tidak menginginkan juga Presiden Prabowo seperti Pak Jokowi dalam pidato, tidak menginginkan juga kita Pak Prabowo harus berpidato seperti Soeharto atau Soekarno atau Megawati. Jadilah jati diri sendiri. Tapi jangan kemudian seolah nantangin rakyat, kemudian menyepelekan, biar anjing berlalu anjing menggonggong kafilah berlalu. Nggak perlu semestinya begitu. Itu hilanglah kelas dari presidennya kan. Harus kemarin nggak pakai dolar lah, pergi aja ke Yaman gitu ya, ngeledek kayak gitu loh. Kemudian kayak ya akhirnya ngeledek kayak gitu. Terakhir kemarin ngitung salah, jadi barang lucu-lucuan, barang dibully, diolok-olok sama rakyat. Kemarin juga bahasa terakhir kemarin yang lucu adalah ya banyak hal-hal yang kemudian memantik gitu loh, olok-olokan masyarakat jadinya. Ini saya sangat sedih sebenarnya. Lebih baik Presiden Prabowo pidato nggak usah panjang-panjang ya, sedikit saja tapi berkesan, tetapi kemudian mengembirakan hati rakyat, menjaga perasaan rakyat, menjaga sentimen rakyat, senang dengan pidato itu, teduh gitu, dan terukur, ketimbang lapangan datar yang liar dan gak di luar kendali. Dan seperti Presiden Prabowo dalam HIPMI kemarin itu, ketika tepuk tangan orang makin menjadi-jadi gitu, di luar kendali. Dan akhirnya itu jadi konten, jadi meme, lucu-lucuan, olok-olok, jadi akhirnya terkenal presiden yang paling banyak dibully, yang paling diolok-olok oleh sepanjang sejarah. Meskipun memang tugas presiden Bang Ari tidak segampang ketika Soeharto, SBY, Habibie, Megawati, Soekarno. Karena kan media homeless banyak. Semua orang punya buat konten kreator. Setiap orang bisa berstatement, punya editorial, punya headline sendiri kan. Dulu nggak bisa ya? Dulu kan nggak ada, dikendalikan media mainstream. Artinya kritiknya itu tajam gitu loh sekarang. Apapun yang terjadi orang bisa live, bisa orang membuat konten untuk ini yang kemudian sepanjang yang saya cermati, kalau ini dibiarkan terus, ditabung terus ini, dengan ngototnya otak keras ya, pikiran keras yang nggak mau terbuka ketika masukan-masukan dari masyarakat ini, saya pikir justru akan mendistrust. Kalau udah distrust yang turun, itu yang akan memunculkan kausalitas sentimen, mobilitas konsolidasi dari masyarakat sipil, dari mahasiswa. Jadi jangan-jangan yang memicu itu bukan dari mahasiswa, ya presiden yang statement yang kemudian memicu sentimen publik itu. Misalnya saya ke luar negeri, masih aja saya menyampaikan itu. Bukankah Gus Dur itu jatuh karena sering ke luar negeri? Itu kan harus jadi pembelajaran bagi Presiden Prabowo, bahwa itu koridornya jauh dari rakyat. Koridor itu harus dekat dengan rakyat gitu. Meskipun itu memang akan membawa investasi berapa triliun lah, inilah, itu tidak mana masalah. Tapi di konteks pemilih Indonesia yang mayoritas masyarakatnya awam, ya, pendidikannya masih SD, pendapatannya di bawah 700.000, hal-hal yang gimmick, pencitraan meskipun hasilnya nggak ada, itu bagian dari menjaga perasaan rakyat, menjaga sentimen rakyat, mempelajari jeroan selera rakyat. Apa yang bisa dilakukan Presiden Prabowo? Ya jelaskan saja semua prestasi, layanan yang beliau bantu selama ini untuk keberpihakannya kepada rakyat. Nggak perlu kemudian buat gini, ngapain gitu loh. Inilah yang menjadi saya aneh. Ini menurut saya ada dugaan jebakan, dan saya nggak tahu ini teori kesadaran palsu. Ini bukan Prabowo. Menurut saya mungkin ada yang karena Prabowo berpidato selama dia punya Gerindra, sampai Gerindra terpilih sampai ke parlemen, sampai beliau jadi presiden, nggak pernah begini. beda gayanya. Beda sejak Gemoy ini. Udah kayak ngeledek-ngeledek, nantangin rakyat.
semua masukan itu seperti nggak penting, anjing menggonggong kapilah berlalu. Ini model dari mana gitu loh? Ini cuci otak dari mana, dari siapa ini gitu? Saya jadi kaget gitu loh, karena inilah yang kemudian orang tidak perlu bicara pemerintahan itu juga, rakyat nggak perlu minta banyak, nggak minta yang aneh-aneh. Tolong jaga perasaan rakyat aja, turunkan aja kebutuhan pokok, kendalikan, udah cukup bagi rakyat. Lilis, jadi saya sedih, prihatin dengan kondisi ini, karena yang di sebelah jadi senang gitu loh. Makin blunder, dibully, diolok-olok. Di sini tepuk tangan. Jadi ada bahan. Ada bahan nanti. Lebih baik biar sipil, wakil, walaupun nggak hebat, tapi daripada militer kayak begini, kan udah begitu perbandingannya. Terus kan kacau. Akhirnya apa yang terjadi? Ditabung terus ini, sentimen negatif terus, jeron selerayan nggak klik, nggak ketemu persamaan kepentingan. Karena saya mengingatkan ini terus dinyinyir, saya menyampaikan bahwa itu salah sebenarnya. Memang Pak Prabowo harus jadi jati dirinya, nggak apa-apa dia berpidato, tetapi kan bisa saja itu lebih terukur, based on data. Sampaikan saja, misalnya saya kemarin sudah menahan harga pertalit, kan pertalit itu harusnya segini kita subsidi. Sampaikan ke rakyat seperti itu kan. Nah Pertamax ini ya misalnya saya kecolongan, misalnya kan bisa saja. Harusnya nggak boleh ini, tetap kita pertahankan karena duitnya ada nih. Duit dari sini MBG masih ada, bisa kita geser untuk menahan harga Pertamax. Kan bisa saja. Nanti kita koreksi lagi. Nah, saya sudah melakukan ekspor itu sudah satu pintu. Saya nggak mau lagi nanti ekspor yang dilakukan swasta yang kemudian itu ada mafia-mafia. Jadi ekspor sawit, batu bara, tambang, hilirisasi itu satu pintu lewat negara. Itu kita gunakan nanti uang itu kalau berhasil untuk supaya BPJS gratis. Nggak ada lagi premi-premi, mau orang kaya, mau orang miskin, orang menengah hampir miskin, ditanggung oleh negara. Uangnya dari mana? Rampasan perang tadi. Dari sumber daya alam. Nggak ada lagi premi uang mandiri 50.000, bayar BPJS itu ilmunya kan ilmu sabar. Nah, sekarang backlist list obatnya makin berkurang. Yang terjadi di take obat nggak di take over, penyakit makin ada 126 penyakit dihilangkan. Kemudian tiba-tiba menterinya berbisnis sama rakyat, cita-citanya menaikkan BPJS. Nah kan ini presiden bilang tidak perlu naikkan BPJS, kapan perlu kita usahakan BPJS itu gratis. Itu sudah dikasih contoh sama Tiongkok. Dengan mereka 5 yen uang administratif sekelas setara dengan 12.000. Di sana orang mau sakit, orang mau mati, mau operasi, ditanggung oleh negara. Mau orang kaya, mau menengah, mau miskin, ditanggung oleh negara. 1,2 miliar penduduk, mungkin lebih. Tanggung oleh negara. Karena sumber daya alamnya nggak ada yang bocor. Presiden tinggal bilang, banyak kemarin perlintasan kereta api, banyak yang meninggal. Kita nggak mau sejak Indonesia merdeka, zaman Belanda, masih totet rel kereta api, nggak ada flyover sama underpassnya. Kasihan kemudian perlintasan sebidang. Kita nggak mau rakyat kita mati sia-sia di sana. Kita akan benahi semuanya. Tidak boleh ada perlintasan sebidang. Ada preman, kita akan lawan preman itu. Karena itu pertaruhannya. Saya nggak mau bertaruh dengan nyawa rakyat saya di sana. Kan itu orang happy kan. Siapa nggak senang? Coba. Kalau saya jadi presiden senang nggak Bang Ari ngomong kayak gitu? Solusi yang dikirimkan ya. Iya, maksudnya diberikan solusi. Saya nggak mau nanti ini jalan banyak yang berlobang sekarang. MBG ini perlu kita jalankan, tapi memang kita akan evaluasi dari peristiwa kemarin. Sehingga tidak ada yang dikorbankan dengan MBG yang prioritas ini mengorbankan utilitas layanan dasar lainnya. Seperti jembatan yang nggak dibangun. Di kampung saya begitu sekarang. Udah hampir 1 bulan jembatan belum dibangun. Padahal itu jalan lintas nasional. Karena jalannya roboh karena banjir kemarin. Nggak ada dibangun sampai sekarang. Bahkan untuk mobil lewat aja nggak bisa sekarang karena nggak ada jembatan daruratnya gitu, emergensinya. Jadi mobil MBG juga nggak lewat? Nggak bisa, itu cuma motor gitu sampai sekarang. Padahal itu jalan lintas nasional. Bayangkan jalan utama gitu loh. Ada sampai sebulan sekarang nggak ada, harus muter. Karena efisiensi katanya, anggaran nggak ada. Belum sekolah-sekolah sekarang puskesmas. Belum P3K kita yang kasihan hari ini. Paruh waktu uang Pemda nggak sanggup lagi bayar gaji mereka. Kenapa? Karena efisiensi, ada pemotongan terhadap pusat terhadap transfer daerah. Sehingga daerah juga hari ini fiskalnya tidak lagi baik-baik saja. Akibatnya apa? Stres juga mereka hari ini untuk mengaji paruh waktu dan P3K dan Pemda tidak ada yang happy gitu. Karena yang happy hanya pusat.
Karena mereka dianggap daerah ini hari ini mereka sangat dimiskinkan oleh pusat gitu. Izin-izin semua ditarik ke pusat. Ya, tambang-tambang semua izinnya ditarik ke pusat yang dinormalisasi oleh era Pak Jokowi kan. Nah, daerah hanya jadi pemadam kebakaran. Amdal-amdalnya daerah yang ngurus, kerusakan lingkungannya suruh daerah yang ngurus, tapi kekayaan alamnya ditarik. Habis itu transfernya tidak seimbang juga gitu dengan daerah, apalagi daerahnya miskin tambang gitu. Akhirnya apa? Mereka hari ini menjadi bebek lumpuh juga daerah itu, kasihan juga gitu. Bagaimana kalau pajak pengusaha tambang dinaikkan? Nah, kan itu yang harus dibangun. Jangan misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo berpikir, saya justru bermimpi nanti pajak kita kemarin mau dinaikkan 12% dari 10%, dari 11%. Saya justru mau menurunkan ke 9%. Itu kan happy, masyarakat gembira, senang. Kenapa? Saya ada potensi, saya lihat dari sumber daya alam kita yang bocor selama ini. Yang kita diambil oleh negara selama ini hanya berburu di kebun binatang, yaitu pajak jual beli, pajak PBB, pajak tanah, pajak makanan restoran, pajak kendaraan. Yang jelas-jelas saja, yang gampang-gampang, karena itu kerjanya gampang. Tapi kalau mengambil ikan di bawah laut yang dalam, ikannya besar, itu kan perlu effort yang besar. Yang terjadi tax amnesty, yang kemudian dimanjakan oligarki. Banyak kemudian pajak sawit kemarin bocor, pajak tambang bocor, hilirisasi ugal-ugalan, uang nggak masuk ke kas negara. Presiden Prabowo bilang bahwa ini negara negara sudah salah arah. Bagaimana mungkin 80% untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara kita itu berladang di punggung rakyat, diambil dari pajak rakyat. Yang tadi, yang di permukaan tadi, yang di kebun binatang tadi. Harusnya kan dari sumber daya alam yang 80% ini, benar. 20% ditarik dari rakyat. Dari pajak motor, pajak yang kendaraan, restoran, macam-macam tadi kan, jual beli. Kita aja kan hari ini kalau beli tanah, pajaknya bisa 20 juta untuk balik SHM-nya, ya kan? Pajak jual belinya 5% sama 2,5%. Hampir 20 juta untuk hanya balik nama, bayangkan. Bagaimana negara nggak dianggap negara salah urus kan? Nah, Presiden bilang, saya justru bermimpi kapan perlu pajak kita turun jadi 9%. Kita usahakan dengan upaya-upaya ini. Kemarin pinjol ojol bagian dari buruh sudah usahakan, aplikasinya pemotongannya dari 20 ke 8%. Itu kan kabar gembira, mengembirakan hati orang, rakyat. Itu kan berkelas sebenarnya, programatik sekali. Tinggal pelaksanaannya gimana? Nah, muncullah penjilat-penjilat laporan nggak benar. Aplikator bilang begini, pekerja ojol bisa dipotong 20% per hari ini. Nah, itu yang harus dikontrol sama Presiden. Jangan pernah Presiden percaya sama bawahannya. Omongan bawahan itu banyak yang menjilat. Harus Presiden langsung yang melis. Benar nggak itu aplikasi tinggal 8% dipotong? Terlaksana nggak? Ya kan? Itu penting. Karena dulu Soeharto berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Jangankan begitu, Bang Mas Ari. Ngurus jengkol PT, cabai rawit, tomat, itu Presiden langsung yang ngurus. Dia langsung yang nanya ke bawah, betul nggak harga segitu? Bukan laporan dari menteri-menteri ini terkendali, harga sembako masih oke, barang masih ada, stok masih ada. Contoh Pertalite inilah sekarang. Pertalite masih oke, ada di mana-mana. Stoknya udah susah barang ini. Mau beli pertama orang miskin jadinya karena harganya udah 16.000. Akhirnya orang rela antri dari pagi, bisa berjam-jam antri untuk mendapatkan Pertalite kan? Karena cerita lamanya dari menteri-menteri ini kan, ini namanya barang yang sudah non subsidi, mengikuti mekanisme pasar. Tapi kan implikasinya orang antri panjang. Orang tadi sudah bantu negara beli Pertamax karena pakai motor kan masih murah, beli 2 liter kan dapat 24.000. Masih mau orang pakai Pertamax. Sekarang orang kan migrasi ke Pertalite semua, nggak sanggup orang lagi. Akhirnya subsidi Pertalite pasti membengkak juga. Kepikiran nggak itu sama logika mereka? Ya kan? Itu semalakama ya. Iya, logikanya memang dia non subsidi itu Pertamax itu dia. Tapi ketika orang semua migrasi ke Pertalite, itu kan beban negara juga. Subsidi juga akan membengkak. Mana ada? Saya pulang kampung aja kemarin lebaran, cari barang Pertalite nggak ada di daerah-daerah. Susah. Saya harus dipaksa beli Pertamax. Tapi karena harganya masih 12.000 ya saya nggak apa-apa, saya ikhlas aja. Tapi kalau 16.000 berat ya? Berat bagi masyarakat. Itu yang disebut masyarakat menengah. Ini adalah roda organisasi
ekonomi pemerintah. Benar sekali. Big bone, tulang punggungnya negara ini. Nah, kelas menengah ini mau dimiskinkan, mau hampir jatuh miskin. Ya kalau kelas menengah miskin, ibaratnya kan yang penggerak roda ekonomi kelas menengah nih. Iya. Yang masih ada pertukaran bisnis lah ya. Kalau ini miskin semua nggak ada perputaran bisnis ekonomi dong. Roda organisasi ekonomi nggak jalan. Ekonomi nggak jalan. Itu yang ditakutkan sebenarnya, guys. Minyak kita diumumkan naik. Ngapain diumumkan? Naik aja diumumkan. Kalau mau umumkan diturunkan, itu baru ngumumkan. Ya. Nah, ini dengan bangga minyak kita naik. Kita kok sawit terbesar di dunia. Ya, produsen sawit terbesar di dunia kan. Minyak goreng aja nggak bisa subsidi. Minyak kita mau dinaikkan. Padahal kan minyak kita tuh minyak subsidi kan. Ya. Mana uang rampasan perang yang banyak ini? Geser ke sini. Subsidi aja minyak kita itu. Jangan pelit deh dengan negara ini sama rakyat. Jangan berbisnis deh. Bantu aja yang subsidi-subsidi itu.